Baiklah para pecinta buku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang buku Al-Kafi, sebuah buku kitab hadis yang beredar di kalangan mazhab Ahlul Bait. Kalau pada yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu Al-Kafi dan bagaimana perbandingannya dengan kitab-kitab hadis dalam kutubus sittah seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada bab awal dalam Kitabul Aql wal Jahal. Nah, buku ini hanya menjelaskan pada bab awal, menerjemahkan pada bab awal tentang akal, ilmu, dan tauhid. Langsung saja kita baca dan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Yaqub qala hadatsani iddata min ashabina minhum Muhammad bin Yahya al-Attar an Ahmad bin Muhammad an al-Hasan bin Mahbub an al-Ala ibn Razin an Muhammad bin Muslim an Abi Ja'farin alaihi salam qala. Nah, itu para perawi dalam hadis ini. Abu Ja'far Muhammad bin Yaqub memberitakannya kepada kami, ia berkata, beberapa sahabat kami antara lain Muhammad bin Yahya al-Attar menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad dari Al-Hasan bin Mahmud, dari Al-Ala bin Razin, dari Muhammad bin Muslim, dari Abu Ja'far alaihi salam qala, yang berkata, qala lamma khalaqallahu al-aqla tanqatahu thumma qala lahu aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara thumma qala wa izati wa jalali ma khalaqtu khalqan huwa ahib ilayya minka wa la akmaltuka ila famin uhibbu ama inni iyaka amuru wa iyaka anha wa iyaka uaqib wa iyaka uthib. Jadi kata Abu Ja'far, ketika Allah menciptakan akal, dia membuatnya bicara lalu berfirman, aqbil, menghadaplah. Akal pun maju. Kemudian dia berfirman, berbaliklah, lalu akal pun mundur. Kemudian dia berfirman lagi, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih aku cintai daripada kamu. Aku tidak menyempurnakanmu kecuali dalam diri orang-orang yang aku cintai. Kepadamu aku memerintah, kepadamu aku melarang, dan kepadamu aku memberikan hukuman. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan akal, Allah memerintahkannya aqbil fa aqbala. Allah memerintahkan akal untuk maju, kemudian akal pun maju. Kemudian Allah memerintahkan summa qala lahu adbir fa adbara, mundur. Kemudian akal pun menghadaplah. Akal pun maju menghadap. Kemudian dia berfirman, berbaliklah, lalu akal pun mundur. Kemudian Allah berfirman, qala lahu adbir fa adbara thumma qala wa izati wa jalali ma khalaqtu khalqan wa ahabbu ilayya minka wa la akmaltuka ila famin uhibbu ama inni iyaka amuru wa iyaka anha wa iyaka uaqib wa iyaka uthib. Kata Allah, wa izati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih aku cintai selainmu. Kepadamu aku memerintah, kepadamu aku melarang, dan kepadamu aku memberikan hukuman. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah akal.
Allah memerintahkannya untuk menghadap, lalu kemudian akal menghadap, kemudian Allah bilang akal mundur, kemudian akal mundur. Kemudian Allah menegaskan wa izati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih aku cintai selainmu. Jadi makhluk yang paling dicintai Allah itu adalah akal, dan aku tidak menyempurnakanmu kecuali dalam diri orang yang aku cintai. Jadi akal hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, dengan akal inilah Allah memerintah, dengan akal ini juga Allah melarang, dan dengan akal ini juga Allah memberikan hukuman dan pahala. Amaru wa iyyaka anha wa iyyaka uaqib wa iyyaka utsib. Jadi akal memiliki ciptakan Allah yang paling agung, yang dengannya orang yang memperoleh akal memperoleh kesempurnaan, dan dengan akal Allah memerintah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga memberikan hukuman dan pahala. Nah, itu adalah hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Langsung kita baca. Ali alaihissalam qala faqala ya Adam inni amirtu an ukhairuka wahidatan min thalasin. Jadi wahai Adam, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberimu satu dari 3 pilihan. Lalu kemudian Adam memilih satu dari 3 pilihan itu. Fakhtaraha wa doa asnain faqala lahu Adamu ya Jibril wa ma salasin. Faqala al-aqlu wal haya wad din. Jadi kemudian Adam berkata, wahai Jibril, apa yang 3 itu? Jibril menjawab, yaitu akal, rasa malu, dan agama. Nah, kemudian Adam berkata, aku memilih akal. Kemudian Jibril berkata kepada rasa malu dan agama, pulanglah, tinggalkan Adam itu. Keduanya menjawab, wahai Jibril, kami diperintahkan untuk selalu menyertai akal. Kemudian Jibril menjawab, kalau begitu terserah kalian berdua. Dia pun naik ke langit. Nah, pada hadis yang kedua ini dijelaskan bahwa Jibril turun dari langit dan menawarkan Adam 3 pilihan. Apa saja? Al-aqlu wal haya'u wad din. Akal, rasa malu, dan agama. Kemudian Adam memilih akal. Nah, ini menunjukkan bagaimana peran akal begitu penting, sehingga rasa malu dan agama itu menyertai akal di mana pun berada. Oleh karena itu kita tidak bisa menjalankan agama dan menegakkan moral seperti masa ragu tanpa akal. Nah, itu hadis yang kedua tentang keutamaan akal. Dan yang terakhir pada hadis yang ketiga ini dari Abi Abdillah alaihi salam qala qultu lahu ma al-aqlu, apa akal itu? Qala ma ubida bihir rahman waktu siba bihil jinan. Ada seorang bertanya kepada Abu Abdillah alaihi salam, apa akal itu? Akal adalah sesuatu yang dengannya Tuhan yang Maha Kasih disembah dan surga digapai. Jadi kata hadis ini bahwa akal adalah sesuatu yang Tuhan disembah dan surga digapai. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa menyembah Allah dan memperoleh surga tanpa akal. Qala qultu fallazina kana fi Muawiyah faqala tilkan naqra'u tilka syaitanah. Lalu orang itu bertanya kepada
Lalu apa yang ada pada Muawiyah itu? Lalu Imam menjawab, itu adalah sesuatu yang buruk. Itu adalah kekejian. Asyaitonah, kekejian. Wahya syabihatun bil aqli walaysat bil aqli. Itu adalah sesuatu yang menyerupai akal padahal bukan akal. Jadi ketika sahabat itu menanyakan kepada Abu Abdillah, bagaimana itu yang Muawiyah gunakan? Kita tahu bahwa Muawiyah menjalankan kekuasaannya dengan licik, seakan-akan menggunakan akal. Lalu Imam menjawab, itu sesuatu yang buruk. Itu adalah kekejian, asyaitonah. Itu bukan akal, tapi menyerupai akal. Jadi apa yang dilakukan Muawiyah itu bukan akal, bukan karena kecerdasannya, tapi itu karena kelicikan. Asyaitonah itu adalah sesuatu kekejian. Dia bukan akal, tapi menyerupai akal. Nah, itulah 3 hadis ya yang kita coba menangkap maknanya, bahwa kedudukan akal begitu agung. Dialah yang pertama kali Allah ciptakan. Dia jugalah yang menjadi dasar dari keberagamaan kita. Dia jugalah yang menjadi jalan kita untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Nah, akal itu dipersonifikasikan dalam Ahlul Bait Rasulullah SAW ya, sebagai Al-Quranun Natik ya. Nah, saya kira itu pembahasan kita tentang kitab Al-Kafi, terjemahan, dan saya anjurkan Anda bisa membacanya buku ini. Baik, kalau ada komentar silakan dibuat, dan jangan lupa juga untuk terus menerus Anda bisa subscribe dan memencet lonceng ini agar terus menerus bisa sama-sama kita membahas buku-buku yang bermutu untuk mencerahkan pemikiran kita. Salam pencerahan.